Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil PowerPoint presentasi kami yang berjudul Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah. Kepada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Sistem Keuangan Islam, Ibu Suci Ramadhani, SPD, MAK. Baiklah, PPT ini disusun terdiri dari Muhammad Raja Malambangun dengan saya sendiri dan rekan-rekan saya Priska Amelia Nanda, Rafika Amelia Putri, Putri Adila, dan Nurul Komaria. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan presentasi lembar pertama dan slide yang kedua. Pengertian dan karakteristik lembaga keuangan non-bank syariah. 1. Lembaga keuangan non-bank syariah atau LKNB syariah merupakan institut keuangan yang menjalankan kegiatan pembiayaan, investasi, jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah, namun tidak termasuk dalam kategori perbankan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2024, lembaga ini mencakup asuransi syariah, takaful, penggadaian syariah, koperasi syariah, serta lembaga pembiayaan mikro syariah. Lanjut slide yang kedua. Karakteristik LKNB Syariah adalah penerapan akad-akad mu'alah seperti mudharabah, musyarakah, muraba'ah, ijarah, dan wakalah, dan ran, yang menghindari unsur riba, gharar, dan masyir. Antonio 2023. Dengan sistem ini, lembaga syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga memastikan keberkahan dan keadilan sosial. Baiklah, terima kasih, dan selanjutnya akan dilanjutkan pemaparan oleh teman saya. B. Peran lembaga keuangan syariah non-bank. Yang pertama, menyalurkan dana kepada individu atau bisnis untuk kegiatan produktif sesuai prinsip syariah. Yang kedua, mengelola aset dan investasi dengan memastikan seluruh produsernya sesuai dengan syariat. Yang ketiga, memberikan perlindungan finansial dari risiko dan kerugian di masa depan sesuai dengan prinsip syariah. Yang keempat, mengelola aset dan risiko nasabah dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Dan terakhir, memberikan edukasi tentang sistem dan regulasi keuangan syariat kepada masyarakat sehingga meningkatkan literasi dan pemahaman keuangan syariah. Yang C. Dasar hukum dan struktur LKNB. Yang pertama, dasar hukum LKNB di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan peraturan pelaksanaannya seperti SK Menteri Keuangan Nomor 38 MK 4/1972 untuk kerangka awalnya. Yang kedua, struktur LKNB bervariasi, tetapi secara umum diatur oleh OJK dan dapat berupa perseroan terbatas atau PT atau koperasi dengan struktur organisasi yang mengikuti kaidah manajemen risiko dan peraturan OJK. Baiklah, yang D, jenis-jenis lembaga keuangan syariah non-bank. Asuransi syariah, mengelola dana masyarakat untuk saling melindungi dari resiko finansial berdasarkan prinsip syariah, seperti akad terbaru atau akad tolong-menolong dan mudharabah. Yang kedua, pegadaian syariah memberikan pembiayaan dengan jaminan barang atau aset menggunakan akad ran atau gadai sesuai dengan syariat Islam. Yang terakhir, Baitul Ma'al wa Tamwil, sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang menghimpun dana zakat, infak, sedekah, atau baitul ma'al dan mengembangkannya menjadi modal usaha atau tanwil. Yang E, peran asuransi syariah. Yang pertama, saling membantu dan menanggung risiko secara kolektif ketika ada yang mengalami musibah. Yang kedua, memberikan perlindungan terhadap beban
biaya tak terduga seperti biaya pengobatan di masa depan. Dan yang terakhir, membantu mempercepat lanjut pertumbuhan ekonomi, mengurangi biaya modal, dan meningkatkan stabilitas keuangan di masyarakat. F. Peran pergadaian syariah. Yang pertama, menawarkan pinjaman dengan sistem gadai, khususnya kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan pelaku UMKM, tanpa memerlukan bunga tinggi dan riba. Yang kedua, menyediakan berbagai produk pembiayaan, investasi, asuransi, dan layanan pendamping keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, beroperasi tanpa bunga dan menghindari unsur yang dilarang dalam Islam seperti horor atau ketidakjelasan dan maisir atau judi. Yang keempat, berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai konsep dan manfaat keuangan syariah melalui layanan yang diberikan. Selanjutnya, G. Peran BMT. BMT berfungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Yang kedua, menyediakan modal untuk memulai dan mengembangkan usaha seringkali dengan persyaratan yang lebih ringan dan proses yang cepat dibandingkan dengan lembaga konvensional. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum dan anggota secara khusus melalui kegiatan ekonomi produktif. Yang keempat, BMT juga memiliki aspek idealistis untuk memperbaiki nasib ekonomi masyarakat golongan bawah dan membantu mewujudkan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Contoh kolaborasi antara asuransi syariah, pegadaian syariah, dan BMT. Yang pertama, seorang anggota BMT ingin membeli emas secara cicilan, maka ia bisa mengajukan pembiayaan melalui pegadaian syariah. Yang kedua, barang jaminan yang digadaikan di pegadaian syariah dapat dilindungi dengan produk asuransi syariah untuk mengantisipasi risiko kerusakan atau kehilangan. Yang ketiga, BMT bisa menjadi mitra strategis dengan pegadaian syariah, sehingga anggota BMT dapat lebih mudah mengakses produk cicilan emas tanpa perlu bertemu langsung dengan pihak pegadaian secara terpisah. Kesimpulan, lembaga keuangan non-bank syariah atau LKNB syariah memiliki peran yang sangat strategis dalam memperluas inklusi keuangan berbasis nilai-nilai Islam di Indonesia. LKNB syariah seperti pegadaian syariah, asuransi syariah atau takaful, dan lembaga keuangan mikro syariah atau LKMS berfungsi sebagai instrumen keuangan yang menjangkau lapisan masyarakat yang belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh audiens yang telah menyaksikan video presentasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi kita semuanya, khususnya para penonton yang telah dengan setia mendengarkan dan mengikuti presentasi dari kelompok 7 kami. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Suci Ramadhani SPD MAK selaku dosen pengampu mata kuliah ini atas bimbingan dan arahannya selama proses penyusunan materi hingga tersusunnya presentasi ini. Apabila dalam menyampaikan materi maupun dalam pembuatan video presentasi ini terdapat kesalahan atau kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari teman-teman semua agar karya kami ke depannya dapat menjadi lebih baik lagi. Sekian dari kami, semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.